Bantu kami Bapak Presiden Prabowo, bantu kami Bapak Presiden Prabowo. Di negara manapun ya tidak dibenarkan untuk mendapatkan keterangan dengan menyiksa orang. Itu adalah tuduhan yang sangat kejam dan fitnah yang sangat keji. Perjuangan 6 dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon untuk bebas dari jerat hukuman penjara seumur hidup berujung kandas usai Hakim Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang mereka ajukan. Ditolaknya PK terpidana kasus Vina mengejutkan sejumlah kalangan. Tidak terkecuali kuasa hukum para terpidana yang menganggap putusan Hakim Mahkamah Agung yang menolak PK para terpidana merupakan sebuah tragedi hukum yang akan dicatat dalam sejarah. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh kuasa hukum para terpidana usai Mahkamah Agung menolak PK yang diajukannya? Responnya ya sedih, kecewa. Kenapa PK anak-anak tidak dikabulkan? Sedangkan fakta udah jelas. Waktu PK kemarin semua saksi-saksi ada semua. Tapi kenapa PK-nya ditolak? Bantu kami Bapak Presiden Prabowo, bantu kami Bapak Presiden Prabowo. Pertama tentu kami kaget dan ya kaget itu terkejut ya. Nah, jadi kenapa? Karena melihat bukti novum dan fakta yang kami hadirkan selama persidangan PK, seharusnya menurut kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak. Ya, ini menurut analisa kami. Kalau Mahkamah Agung sekarang mengatakan itu bukan novum dan tidak ada kekhilafan, ini menjadi pertanyaan buat kami. Kami membuktikan hal-hal yang luput dari perhatian majelis. Misalnya mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Walaupun mereka udah pernah diperiksa atau pernah katakan sudah pernah dihadirkan dalam persidangan berikutnya, kami untuk bahwa mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum bukan menjadikan itu sebagai novum, tetapi kami memasukkannya sebagai kekhilafan hakim. Oleh kenapa hal itu tidak menjadi pertimbangan hakim? Jadi ini sangat keliru ya, tapi kami akan lihat pertimbangan Majelis Agung nanti karena kami belum mendapatkan salinannya ya, tapi kami hanya bisa mengkomentari katanya kan tidak didapatkan adanya novum dan kekhilafan hakim gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kami sorot ya. Banyak lagi kekhilafan yang menurut kami dilakukan luput dari perhatian hakim waktu tahun 2016 lalu ya. Unsur keterangan yang didapatkan oleh karena ada dugaan tekanan psikis dan fisik ya, walaupun mereka sudah menceritakan di depan persidangan, tapi saat itu justru kami memasukkannya menjadi kekhilafan hakim. Kenapa itu nggak dipertimbangkan? Di negara manapun ya tidak dibenarkan untuk mendapatkan keterangan dengan menyiksa orang. Ini penting buat kita ya. Jadi kalau dikatakan itu bukan kekhilafan hakim, itu menurut kami luar biasa ya. Belum lagi novum ekstraksi handphone. Kami baru ekstraksi selama persidangan berlangsung di PK di Cirebon. Kami tahan ahli yang ininya ya, yang untuk mengekstraknya ya. Kalau dikatakan bahwa itu bukan novum, kami juga bertanya ya, itu belum pernah dihadirkan. Kalau hasil ekstraknya dari yang Vina sudah dihadirkan, ya itu terserah. Kami tidak menjadikan itu novum. Yang kami jadikan novum adalah apa? Handphonenya yang kami baru ekstrak, handphone dari Widi. Pasti kita akan siapkan. Ya ada strategi yang kami nggak ungkap lah sekarang lah ya. Yang jelas pasti masih banyak langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan ya. Penegak hukum ngapain kita harus percaya sama dia gitu loh. Penegak hukum yang mengadili ataupun yang bisa perkara ini mereka yang berwenang. Nah gitu, jangan juga sesuka-suka dia, itu namanya main hakim sendiri gitu loh. Sedangkan kita tidak pernah mengintervensi perkara apapun, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya silakan diadili gitu.
jangan juga setelah diadili tidak sesuai dengan cita-cita mereka menyalahkan hakim juga, mengatakan tragedi hukum. Nggak ada tragedi hukum di sini. Emang yang sudah meninggal dunia ini bukan tragedi hukum? Udah meninggal anak manusia di situ. Kalau nggak dihukum ya itu tragedi, harus hukum. Makanya kata John Austin ya, bahwasanya hukum itu adalah sanksi, bukan moral gitu loh. Ini anak manusia sudah meninggal dunia, sudah mati, harus mendapatkan keadilan. Dan saya juga sudah bersumpah di kuburannya almarhum Eki, bahwasanya saya akan berjuang sepenuh hati membela hak-hak orang yang sudah meninggal dunia ini. Dan alhamdulillah perjuangan saya itu telah dikabulkan dan Mahkamah Agung ya tetap menolak gugatan yang mereka ajukan itu, dan tidak ada anggapan sedikit ataupun keraguan Mahkamah Agung sedikit pun terhadap dalil-dalil yang mereka ajukan tersebut, seperti itu. Sementara itu, Ibtu Rudiana dan tim kuasa hukumnya mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang menolak seluruh PK para terpidana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana dan Pitra Romadoni mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang selama ini menyerangnya. Kasus Vina Cirebon dan upaya 7 terpidana mengajukan PK menjadi tahun berat bagi Ibtu Rudiana dan kuasa hukumnya yang mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Lantas, langkah apa yang disiapkan Ibtu Rudiana untuk menghadapi para terpidana yang konon akan kembali mengajukan PK? Yang pertama, saya sudah memaafkan siapapun yang menghina-hina, mencemarkan nama baik saya, siapapun yang menyudutkan saya selama ini. Akan tetapi saya akan melihat situasi perkembangan yang sedang berjalan ini. Kalau memang ini memang sudah keterlaluan juga selama ini, ya saya minta agar melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka-mereka yang telah memframing ataupun menghina ataupun mencemarkan nama baik tim pengacara Bapak Ibtu Rudiana, seperti itu. Jangan sesuatu hal itu yang memang kenyataannya belum diketahui faktanya dan kebenarannya, tapi dibuat opini yang seolah-olah itu adalah benar, padahal kenyataannya itu tidak benar. Ini yang kita sesalkan agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk itu saya maafkan kepada siapapun ya yang menghina ataupun menghujat saya. Semoga ya yang bersangkutan segera insaf dan taubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saya sadari mereka telah keliru dan hilaf mencaci maki saya dengan berbagai macam cacian, hinaan dan lain-lain, karena mereka menganggap saya ini salah jalan. Justru mereka yang salah jalan. Tentu beliau itu setelah mendengarkan putusan ini sangat terharu sekali ya, dan beliau juga langsung mengunjungi makam anaknya ya, dan sangat bersedih atas kepergian anaknya ini, karena selama ini Rudiana itu telah dihina, dicaci maki, dijatuhkan harkat martabatnya, direndahkan dan lain-lainnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menurut saya ya kita telah menghakimi orang yang tidak bersalah gitu loh. Yang harus kita support itu adalah korban yang telah meninggal dunia ini beserta dengan keluarga-keluarganya, bukan para terpidana yang melakukan pembunuhan, seperti itu. Jadi jangan menghakimi Rudiana seolah-olah dia bersalah, padahal kalau kenyataannya sesuai dengan pengujian yang dilakukan oleh para terpidana ini, setelah diuji tidak terbukti Ibtu Rudiana melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh para terpidana ini, sehingga menurut saya itu adalah tuduhan yang sangat kejam dan fitnah yang sangat keji terhadap kami. Yang saya sesalkan itu adalah opini-opini yang mereka bangun ini seolah-olah perbuatan itu adalah bukan perbuatan pidana. Bagaimana mungkin itu bukan perbuatan pidana, dan sudah jelas juga Presiden telah mengeluarkan gerasi terkait dengan kasus tersebut. Artinya gerasi itu adalah hukum tertinggi di Republik ini, karena itu adalah keputusan daripada Presiden gitu loh, yang telah menolak gerasinya juga. Bagaimana mungkin kita mengangkangi produk hukum yang telah dikeluarkan oleh penguasa gitu.
Putusan Hakim Mahkamah Agung yang dengan tegas menolak PK para terpidana mengejutkan banyak pihak. Para hakim yang mengadili PK tersebut menyebut tidak ada bukti baru para terpidana dalam PK yang diajukannya. Ditolaknya PK terpidana kasus Vina juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Lantas, seperti apa tanggapan Deolipa dengan ditolaknya PK para terpidana? Dan seperti apa aspek hukumnya? Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon. Ya berarti sudah sangat final sekali ya, sudah PK ya. Sebenarnya kasasi itu putusannya sudah final, tapi kemudian ada PK, kan ada upaya hukum lain ya, yaitu peninjauan kembali. Tapi kemudian ditolak, berarti sangat final sekali, dan mereka harus menjalankan hukuman yang sudah diputus, baik di tingkat PN, PT, dan terakhir kasasi. Jadi yang akan dilakukan adalah putusan kasasi ini menjadi harus dijalankan. Nah ini kan mereka dihukum seumur hidup. Begitu, jadi ya mereka harus menjalankan hukuman itu. Tentunya dilihat dari aspek formalnya, bagaimana hakim memutus perkara, baik di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi maupun kasasi. Kemudian PK kan PK kan berada di wilayah pengadilan negeri itu kan. Nah ini majelis hakim PK melihat bahwasanya tidak ada kekhilafan hakim. Berarti kan secara formal hakim ini memutus berdasarkan standar operasi prosedur dari hakim ya. Jadi hakim bekerja berdasarkan norma-norma hakim sehingga tidak ada yang namanya penyelewengan atau offside dari hakim, atau hakim kemudian membuat suatu putusan yang tidak berdasarkan undang-undang. Jadi dengan tidak adanya kekhilafan hakim, secara formal hakim bekerja berdasarkan prosedur dan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya hakim dianggap tidak berlaku curang atau tidak khilaf begitu. Jadi sudah sah putusannya oleh hakim di tingkat pengadilan negeri. Itu kalau bicara kekhilafan hakim ya. Jadi tidak ada khilaf, berarti hakim sudah bekerja benar. Nah, baru masuk material. Ketika bicara novum baru, itu bicara material, isi dari persoalan. Apakah ada saksi baru, apakah ada bukti baru, itu dia bicara materialnya ya, pembuktian secara material. Nah, ketika hakim bilang tidak ada novum baru, berarti sebenarnya bukti-bukti yang ada, saksi yang ada, itu berarti adalah saksi pengulangan dari perkara persidangan di pengadilan negeri. Jadi perkara di pengadilan negeri di sidang tahun 2016 itu saksinya udah ada seperti itu, kemudian buktinya seperti itu, kemudian diulang lagi di PK. Nah ini yang namanya pengulangan. Tentunya para pihak terpidana dan pengacaranya pastilah kecewa ya. Nah, tapi sebenarnya masih ada satu jalan lain ya. Ketika jalur PK sudah tidak bisa ditempuh, artinya jalur dari Mahkamah Agung sudah selesai, masih ada jalur satu lagi, yaitu jalur yang namanya jalur presiden. Itu presiden bisa memberikan gerasi, bisa memberikan gerasi atau pengurangan hukuman, penghapusan hukuman atau pengurangan hukuman lewat jalur permohonan gerasi oleh para terpidana. Itu dimintakan kepada eksekutif, yaitu kepada presiden.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.